Melihat gulma atau tanaman liar kerap membuat keindahan tanaman berkurang. Bahkan tanaman liar ini juga bisa merusak keindahan area tanaman di rumah kita. Jenis tanaman liar sudah pasti akan dibersihkan dan dipangkas agar tak merusak pemandangan di taman tersebut. Namun ternyata tanaman liar ini memiliki khasiat baik loh. Kira-kira apa saja khasiatnya? Berikut simak ulasannya untuk Anda. Pertama, ada bayam duri. Tanaman liar yang menyerupai jenis bayam ini masuk dalam kategori tanaman liar. Bayam duri memiliki batang yang disertai dengan duri dan kerap menjadi gulma di ladang sawah. Walaupun dianggap gulma, namun sebetulnya bayam duri berkhasiat untuk beberapa penyakit, yaitu seperti gusi bengkak, meringankan demam, hingga berguna untuk obat luka bakar. Lalu ada rumput mutiara. Jenis rumput liar ini pasti sudah tak asing di mata Anda ya pemirsa. Rumput yang memiliki daun kecil serta kerap tumbuh dan merambat di area lapisan semen atau beton kerap membuat kita risih dan memilih untuk mencabutnya. Padahal rumput ini ternyata juga menyimpan manfaat baik loh. Mengandung 2 senyawa aktif yaitu asam ursolat dan juga asam uleanolat yang bisa menghentikan sel kanker. Lalu ada meniran. Pemirsa, kalau Anda melihat jenis tanaman liar ini, pasti Anda akan berpikir ini adalah tanaman putri malu. Namun sejatinya ternyata tanaman meniran memiliki khasiat baik sebab mengandung senyawa alkaloid, damar, dan juga flavonoid. Meniran memiliki 2 jenis, yaitu meniran merah dan juga meniran hijau. Namun keduanya memiliki khasiat yang sama untuk obat-obatan. Khasiat meniran mengatasi MAH hingga ampuh menurunkan berat badan. Lalu ada juga putri malu, tanaman perdu yang dikenal dengan daunnya yang bisa mengatup saat disentuh menjadi keunikan tersendiri. Jenis gulma yang satu ini ternyata juga memiliki khasiat baik, yaitu ampuh menurunkan demam atau panas. Selain itu juga bisa mengatasi tenggorokan berdahak. Sebab putri malu memiliki kandungan antibakteri, antivenom, dan antidepresan. Kemudian yang terakhir ada sawi langit. Tanaman liar ini kerap menjadi obat penurun panas, hepatitis, hingga susah tidur. Tanaman yang juga memiliki nama lain yaitu buyung-buyungan ini kerap dimanfaatkan dari mulai daunnya hingga akarnya. Selain itu tanaman yang satu ini juga memiliki kandungan yang hebat, yaitu memiliki kandungan glikosida yang bisa mengatasi batuk bahkan sakit perut. Ya pemirsa, putri malu salah satu tanaman liar yang ternyata punya banyak manfaat nih Intan. Nah ini ada fakta mitos yang pertama, dokter ini katanya putri malu dapat mengurangi atau mengatasi insomnia atau susah tidur. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta dok. Fakta. Wow, ini sangat membantu ya. Apalagi sekarang tuh kan kita sering banget kayaknya, aduh mungkin ada orang-orang yang sulit sekali untuk tidur. Ini bisa jadi alternatif. Iya, jadi memang sudah secara empiris sudah terbukti ya, dan itu memang secara etnomedicine sudah dimanfaatkan di masyarakat Sumatera Utara gitu ya. Jadi dia ada pesta pernikahan gitu ya. Nah kemudian karena mungkin konsumsi kopi berlebihan sehingga susah tidur, kemudian mengkonsumsilah putri malu ini. Memang turun-temurun sudah terbukti khasiatnya. Oh begitu, gitu. berarti khasiatnya itu dapat langsung dirasakan gitu ya dok ya? Iya, bikin ngantuk. Baik, gitu. gimana cara bikinnya nih dok? Ya, jadi kita ambil aja sekitar 30 sampai 60 gram ya. Nah, kemudian kita siapkan air 2 gelas, kita rebus gitu ya, kita didihkan dulu. Nah, sambil tunggu mendidih, nah itu kita siapin putri malunya gitu. Jangan lupa dicuci. Jadi maaf tadi berapa gelas? 2 gelas. 2 gelas. Nah, nanti 2 gelas kita rebus menjadi 1 gelas. Nah, jadi daun putri malu itu kaya mineral ya. Kalium, kalsium, tiamin. Nah, itulah yang berfungsi untuk bikin efek insomnia gitu ya. Mendidih. Baik. Sudah mendidih. Hebat ya, ternyata ada khasiatnya. Ini putri malunya dengan air aja ya dokter? Iya, cukup putri malu dengan air saja. Ini berapa banyak kira-kira ini? 30 gram sampai 60 gram. 30 sampai 60 gram. Ya. Oke, Nanti, dokter Salsa, ini menarik ya. Ternyata putri malu ini ada sekali manfaatnya, apalagi untuk tadi insomnia, mengatasi insomnia. Tapi nanti kita akan menunggu dulu nih seperti apa jadinya, dan kita akan membahas lagi bahwa banyak sekali manfaat-manfaat dari putri malu ini sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, kembali
lagi di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan dan kita tadi sudah membuat ramuan dari putri malu, dokter. Nah ini sudah jadi ya pemirsa ramuannya ini untuk mengatasi insomnia atau susah tidur. Ternyata ini bisa jadi alternatif ya dokter ya? Iya, nanti ini diminum 1 jam menjelang jam tidur ya. 1 jam menjelang jam tidur. Diminum 1 gelas ini semua gitu. Oke, semuanya 1 jam menjelang tidur. Dokter Sasa pernah nggak sih ngerasain susah tidur? Pernah ya pasti ya? Pernah banget, dan waktu itu belum tahu kalau putri malu itu bisa dijadikan, karena kan kita kan biasanya kan putri malu dijadiin main-mainan ya Tan ya? Iya. Dulu bikin kayak gini rebus-rebusan mainan, ternyata bisa diminum. Ternyata bisa diminum. Nah dokter ini ada juga nih ternyata fakta dan mitos mengenai putri malu ya dokter Sasa. Iya, Ini betul. kayaknya cowok-cowok menanti-nanti nih, bapak-bapak dan juga ibu-ibu mungkin ya di rumah Iya, menanti-nanti. Ini benar atau enggak nih dokter? Ini katanya putri malu ini berkhasiat untuk obat kuat alami bagi kejantanan pria. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh ini fakta? Ya. Oh kenapa Fakta. dokter? Ya dia banyak kandungannya ya. Kita pakai herba. Herba itu seluruh dari daun kemudian akar. Jadi daun itu dia kandungannya kaya dengan kalsium, kemudian seng ya. Jadi fungsinya untuk meningkatkan hormon testosteron. Kemudian juga di metabolit sekundernya itu di akarnya. Itu juga bagus untuk meningkatkan stamina pada pria. Cara Gitu. minumnya sama? Direbus seperti membuatnya? biasa, Oh, sama. direbus seperti biasa. Cuman saran saya tidak berkepanjangan ya, karena itu nanti ada dia malah menurunkan kesuburan. Oh, justru menurunkan kesuburan. Ya, jadi Maksimal kalau- konsumsinya. Iya, jadi jangan terus-terusan gitu ya, terus-terusan jangka panjang itu tidak disarankan karena nanti dia efeknya adalah menurunkan kesuburan. Sama seperti tadi kah dok, maksimal 3 bulan? Iya, maksimal 3 bulan kita jeda, tapi kan nggak tiap hari dong kita minum itu ya. Kalau bapak-bapak yang semangat mungkin bisa tiap hari ya Tan ya? Setiap hari minum ya? Iya gitu, jadi nggak boleh. Jadi maksudnya jangan setiap hari, jangan dalam jangka panjang. Betul. Karena justru akan menyebabkan apa? menurunkan kesuburan. kesuburan. Oh baiklah. Oke, nah Baik, dokter baik, tadi baik. kan ini ada banyak khasiatnya ya, dan ada tadi kita sebutkan baru 2. Ini khasiat lainnya dan manfaat dari putri malu ini apa aja dokter? Iya, banyak ya karena memang kandungannya juga komplit ya, banyak mineralnya juga banyak. Jadi kalau mulai dari kepala nih mengatasi kerontokan rambut ya, dia mencegah untuk terjadinya kebotakan. Kemudian yang kedua juga dia bisa untuk mengatasi sakit kulit gitu ya, gatal-gatal gitu ya. Nanti caranya tinggal dibikin pasta gitu ya, tinggal ditempelkan pada yang terkena gitu ya. Kemudian juga bisa anti radang ya, karena dia memiliki efek anti inflamasi, kemudian juga antivirus, antibakteri gitu ya. Nah kemudian juga dia sebagai mencegah untuk terjadi batu ginjal karena dia memiliki efek diuretik ya gitu, Ya, banyak karena ya. banyak kalium ya, terus menurunkan hipertensi juga, Iya. gula darah juga. Nah yang paling penting yang harus diperhatikan ini tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah itu yang penting ya, jadi tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, Ya, kontraindikasi. Betul, dan juga tidak boleh atau tidak disarankan dalam bentuk mentah gitu karena Oke. ya khawatir toksik ya. Baik. Gitu, jadi harus diolah dulu. Baik, terima kasih banyak dokter Ya, Putri atas penjelasannya, sama-sama. luar Terima biasa. kasih dokter, Baik, terima Mbak. kasih. Ini Sama-sama. bermanfaat sekali ya. Iya. Baiklah pemirsa, tidak terasa kami sudah menemani Anda selama 30 menit. Dan jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 hanya di TV One.